dikit lah kan pengarang dikit. Ya, ini kan bulan puasa. Kemudian itu tidak apa-apa dia kami masuk ini jalan. Kalau enak itu lah. Tenang, orangnya, jiwanya bahagia. Nah ini penting agama nih Pak. Bapak pengen bahagia, apa amalkan agama, ya. Tidak ada jalan lain. Berpikirlah, sadarlah sedikit. Maka ketika kita amal agama, hati kita berisi dengan kebaikan. Insya Allah kita datangkan Ustadz, yaitu Ustadz Safrijal SAG. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Muwalihin. Maka kita sama-sama apa yang disampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Pak ya. Yang belakang dengar. Nah, pada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji sedalam syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dan Allah buka pintu taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ya. Walaupun kita ada kaitan dengan baik yang berhubung dengan narkotika atau dengan narkoba segala macam, ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, itu tetap Allah akan mengampunkan kesalahan kita. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, ya kan, tetap Allah akan mengampuni kita. Jadi jangan kita berputus asa. Jangan kita berputus asa bahwa taubat kita, bahwa pengampunan kita tidak diampunkan oleh Allah. Ya. Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha segalanya. Jadi bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini dimulai. Ini adalah bulan kesempatan kita bertaubat. Bulan kesempatan kita meminta ampun kepada Allah. Bulan kesempatan kita yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Bulan adalah untuk mengintrospeksi diri kita. Ini bapak-bapak, jadi jangan kita berputus asa. Ayo semangat terus kita ibadah, semangat terus kita untuk berdoa, dan insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Tapi ingat ya, kalau kita sudah bertaubat, berarti kalau kita bertaubat kepada Allah, cukup kita meminta ampun kepada Allah dalam bentuk penyesalan ya. Tapi kalau kita punya kesalahan dengan manusia, cukup yaitu kita meminta maaf kepada manusia tersebut. Dan itulah, kalau orangnya sudah meninggal segala macam, cukup kita mengirimkan surat-surat pendek yang kita hafal kepada beliau, dan itu pun Allah sangat mengampunkan kita. Jadi jangan khawatir kalau masalah itu. Yang penting kita semangat terus ibadah, percaya diri penting. Ini kita sehat-sehat semua, ini kan sehat enggak? Alhamdulillah. Kalau kita sehat-sehat semua, ayo semangat terus. Ya, mumpung umur masih panjang, kesehatan masih ada, kita sama-sama bertobat kepada Allah. Sebab manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Ada kesalahan yang disengaja, ada kesalahan yang tidak disengaja. Mungkin pada awalnya mungkin kita tidak ada niat berbuat dosa, tapi karena memang ini ada kesempatan, ternyata kita buat dosa,
Dan apabila kita berbuat kebaikan, cuma sebuah niat saja, kita sudah ada semacam nilai poin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ya, inilah kesempatan kita untuk merenung diri kita, mengenal jati diri kita. Karena di dalam Al-Qur'an juga diingatkan oleh Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Betapakah kamu engkar kepada Allah, dulu kamu tidak ada, lalu Allah hidupkan kamu, kemudian lagi Allah matikan kamu, kemudian lagi Allah hidupkan kamu, summa ilaihi turja'un, lalu kita kembali ke hadapan Allah. Proses hidup, ya kan, alam dunia, alam rahim, alam dunia, ya, alam barzah, alam kubur, ya, terus juga nanti ada alam akhirat, yaitu alam tempat kita kembali mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Jadi karena kita dalam kondisi sehat, ayo kita sama-sama bertaubat, hindarkan penyakit-penyakit ya. Kalau kita umpamanya ada punya kesalahan umpamanya ini, ya berarti kita berupaya dan bertekad untuk meninggalkan penyakit-penyakit tersebut. Apalagi sekarang kan saya lihat nih subur-subur semua nih, sehat-sehat semua, gagah-gagah semua, luar biasa saya lihat. Sayang kalau kita gagah-gagah sehat, badan sehat, kalau tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau umpamanya kita terkena penyakit, umpamanya katakanlah salah satu penyakit narkoba, ya kita tinggalkan. Jadi itu berpengaruh dan merusak syaraf kita dan ketergantungan kita juga. Bahkan ini juga bisa membahayakan fisik kita dan juga bisa membawa kepada kematian kita. Apalagi kalau mati dalam keadaan yaitu fasik, mati dalam keadaan yaitu zalim, atau mati dalam keadaan yang tidak ada manfaatnya. Justru nanti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah kita setiap hari Kamis kita upayakan kita kerjasama terus penyuluhan agama. Jadi pesan saya kepada bapak-bapak, ayo semangat, kalian ini sehat-sehat semua, ya, segar-segar semua. Sayang kalau nggak ibadah nih Ramadan nih, ya Ramadan. Berbuat baik itu bukan berarti kita hanya di luar saja berbuat, di dalam kita juga bisa berbuat baik. Kalau sekecil biji zarro pun kita berbuat baik, zarro itu sekecil biji bayam, lebih kecil dari bayam pun Allah tetap akan balas. Ya, kalau umpamanya ada kawan-kawan kehausan kita kasih, ya, itu namanya sudah berbuat kebaikan. Insya Allah banyak para ulama yang masuk ke dalam sel ini, ya. Tapi alhamdulillah mereka bertaubat, akhirnya surga sudah menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Ustaz Safrizal sudah mau beliau datang ke sini untuk bertemu saudara-saudara sekalian. Inilah rangka Ustaz ini sayang kepada kita semua, karena kita ini muslim ini bersaudara Pak. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Berharap Allah mau berbuat baik kepada kita. Kalau kita tidak pernah berbuat baik sesama manusia, kuncinya itu. Kalau kita Allah sayang sama kita, mau berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah sesama manusia. Karena manusia ini yang menghidupkan siapa? Yang memberinya siapa? Allah. Maka Allah yang mau ibadah itu menjadikan kita berbuat baik sesama manusia ini. Jangan pelit, jangan pikir. Ada makanan sama-sama bagi. Ini apa? Bisa kita berbuat baik kita sesama manusia ini. Mau baik, memburuk orang, baiklah, buat baik. Ada ruginya. Atau dalam diri manusia ini ada sifat-sifat Allah, sifat kasih sayang, sifat pemberi, sifat-sifat itu yang harus kita hargai. Hewan, sifat penyayang itu semua anak hewan. Sifat pemberi, manusia bau itu pasangi dah. Itu yang harus. Dah, itu ya. Kompak lah, sama-sama. Tapi dalam hal yang baik, jangan dalam hal yang buruk. Orang yang buruk perkara ibadah ni Pak, awalnya kita pengorbanan susah, tapi sudah tu Allah bahagiakan Bapak. Perkara maksiat ni Pak, perkara buruk ni awalnya nak sudah tu sarung. Oh, tak percaya itu, buatlah maksiat, buatlah zina, pakailah narkoba, menderita. Mau yang mana pilihan? Saya tanya.
Mau bahagia, mau menderita. Nah, tinggalkan itu. Hal-hal yang dilarang dan diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak niat. Insya Allah. Tinggalkan. Saya dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Di bulan suci Ramadan seperti itu saling bermaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.